warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana berkat Beliau kita bisa berkumpul di tempatnya di syurga. Kedua-duanya, selawat dan kaitan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi Akbar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum saya menyampaikan pidato pada sore hari ini, saya akan menyampaikan batasan pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini, yakni diantaranya pengaruh internet terhadap remaja. Dilihat dari segi negatif dan dari segi positifnya, internet sekarang tidak asing di telinga setiap orang, terutama pada remaja yang senantiasa hidup bergaul dengan mewahnya dunia teknologi, mewah dan praktis. Internet bisa kita dapatkan dimanapun kita berada, dengan bermodalkan telepon seluler yang bisa memiliki koneksi internet. Internet bisa diakses oleh siapapun melalui HP dimanapun kita berada. Atau tidak, di setiap kota pasti menyediakan sebuah warung yang menjual jasa internet atau yang biasa disebut dengan warnet. Dunia informasi tanpa batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Tapi apa yang bisa saya katakan? Dengan adanya internet, akses atau jalan menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan bisa diambil dengan mudahnya, mengembalikan tangan atau memejamkan mata. Banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita ambil di jagat internet. Lalu, apa hubungannya dengan siswa? Hubungannya dengan siswa tentu sangat erat, karena siswa tidak luput dari namanya informasi atau ilmu pengetahuan yang bisa diambil dari internet ini. Internet ini adalah media yang paling aktif, media yang paling efektif, dan media yang paling mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapapun dimanapun. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa karena adanya kebebasan internet ini, bisa pula terjadi penyalahgunaan internet sebagai sarana kriminalitas atau asusila. Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan internet untuk mencari hal-hal yang aneh-aneh, seperti gambar-gambar yang tidak senonoh atau menonton video yang bersifat asusila dan lainnya yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian diri siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Namun demikian, tidak semua siswa melakukan hal demikian. Hanya segelintir siswa yang usil saja yang melakukan karena tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi dan sekitarnya. Namun, pada umumnya internet digunakan oleh setiap siswa untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan materi yang telah ia terima di sekolah. Nah, hal tersebut membuat siswa lebih kreatif dan lebih aktif daripada siswa yang hanya duduk diam mendengarkan gurunya saja berbicara. Hal ini dapat menjadi sebuah motivator terhadap siswa untuk terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai penghancur atau generasi. Remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan di sekitarnya. Dia akan mengikuti hal yang paling dominan yang berada di dekatnya. Jadi kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis dan masa-masa remaja yang mendorong ke arah mana remaja akan berjalan, ke arah positif atau negatif tergantung dari mana dia memulai. Remaja yang seharinya bergaul dengan internet akan lebih tangkap terhadap perubahan informasi di sekitarnya karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi-informasi tersebut sehingga dia lebih daripada yang lain.
Tapi selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif justru sebaliknya dia akan dan nampak pasif karena hanya diperbudak oleh kemudahan dan tayangan informasi dan internet tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri dan pribadi kita. Dan selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini. Karena dengan demikian kita pun akan ikut berlari menyongsong masa depan. Jadi kita tidak boleh menggunakan jasa internet sebagai sarana kriminalitas atau asusila, karena itu akan membuat jiwa dan kepribadian kita terganggu. Jadi itu dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap pembelajaran di sekolah. Nah, dengan adanya internet ini, kita bisa menjadi lebih aktif dan lebih kreatif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa yang hanya diam duduk mendengarkan gurunya saja di meja. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.